lebih 500.000 modal pertama per orang gitu. 500.000 udah segede ini. Iya. Makanya kita memang ngerintis memang dari nol sampai ke latar-latarnya, semuanya memang dari modal-modal kita, real modal kita gitu. Maksudnya dari desain tempat, terus gimana cara kita ngelola lokasinya, ubahnya, itu tuh emang dari kita sendiri sih, emang dari berenam gitu. Iya, emang dari kita. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza S, channel terkeren, tergokil, dan terkreatif. Kali ini kita bakal sharing lagi bareng teman-teman yang bisa dikatakan udah memiliki usaha. Ya, nama usahanya itu apa, Kor? Amika Shop. Amika Shop. Itu tempatnya Di Gang Juwita. Gang Juwita. Jadi teman-teman pasti penasaran gimana sih keseruan teman-teman dalam pengelolaan keuangan, mengatur waktu, dan yang pastinya cara untuk ngelobi bagian marketing mereka. Sebelum itu ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dari siapa dulu? Saya Rehan Dinda. Saya Kori Mardalena. Ya, sekarang kegiatannya apa sih? Kalau sekarang masih kuliah sama ngurusin bisnis sih. Bisnis. Kuliah di salah satu universitas di Bengkulu. Iya, Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu. Kalau dari Kori? Sama seperti Rehan, kuliah sekaligus ngurusin bisnis. Wah. Tadi namanya apa? Amika Shop. Amika Shop. Itu arti dari sebuah makna itu apa sih? Siapa nih? Siapa dulu? Dari Kori dulu. Oke, Amika Shop. Pasti nama itu mempunyai arti. Ya, pasti dong. Pasti dong. Apalagi kalau untuk nama toko itu harus memiliki makna yang besar. Iya, mempunyai makna. Nah, tapi di sini kita belum bisa ngasih tahu apa arti dari Amika Shop. Karena kenapaan? Karena nanti kita bakalan adain giveaway. Dia itu bakalan nanyain apa sih arti dari Amika Shop. Karena banyak banget ya orang yang nanya artinya itu apa. Iya. Terus ya gitu deh, kami belum bisa ngasih tahu di sini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya, bakal ada giveaway. Nama Instagramnya apa? Amika Shop. .co tidak? Enggak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang usaha. Pasti teman-teman udah lama bergelut atau baru? Bisa dibilang baru sih kalau buka usaha yang punya store kayak gini. Iya. Itu kenapa sih harus memikirkan sebuah usaha sedangkan teman-teman masih di fase kuliah, masih dalam tahap pembelajaran, tahap belajar, pengen tahu semuanya. Kenapa harus usaha? Kalau dari Kori pribadi nih ya, Za, memang hobi aja gitu, ingin berusaha sambil kuliah. Wih. Bakat Kori dari usaha itu udah turun-menurun atau gimana? Gimana ya? Kayaknya memang Keinginan. mau menjiwai di bidang usaha gitu. Jadi ya gitu deh. Wih. Kalau dari Rehan? Kalau dari Rehan sendiri, menurut Rehan sih kalau usaha itu bukan tentang umur ya, bukan tentang kita mau usahanya dari kuliah kah, bahkan ada yang udah usaha dari SMP, SD. Itu menurut gimana cara kita aja. Maksudnya kalau kita kan sekarang mahasiswa tuh, mungkin Ya, orang bakalan bingung nih, masa mahasiswa bisa bisnis sekaligus Sambil belajar, ya. sekaligus belajar. Nah, itu tergantung kita gimana cara kita mindsetnya, terus gimana cara kita balance antara kita mau kuliah bagi waktunya sama bisnis. Wih, keren banget. Oh ya, sebelum itu nama Instagram Rehan apa? Raihan ADND. Rehan ADND. Kalau Kori? Kori Mardalena. Jangan lupa di-follow ya, guys. Jangan lupa di-follow. Ya, bener banget. Itu dalam segi usahanya di sini bisa kita lihat ada jilbab, baju, terus ada parfum. Itu kenapa terinspirasi dari produk itu? Kenapa enggak kayak sekarang kan lagi booming-boomingnya masalah minum-minuman kayak gitu, kafe atau yang lain sebagainya. Itu kenapa harus memilih fashion yang itu? Ataukah emang dari teman-teman basicnya emang di bagian itu, udah katam di bagian itu atau gimana? Kalau menurut aku sih,
kan kalau kita mau mulai bisnis itu yang pastinya kita harus tahu dulu nih kita mau terjun itu tentang apa. Kalau dari kami, kan kami itu dari 5 dari 6 orangnya berhijab. Jadi ya 5 dari 6 orang. Berarti Iya. ada salah satu yang gak berhijab. Iya. Jadi Bentar dipotong. Berarti 5/6. Jadi ada 6 orang untuk ngerintis satu usaha. Iya, benar. benar sekali. Kayak gitu ya. Lanjut. Jadi kan kalau mau mulai bisnis itu tentunya kita harus terjun dulu kan, harus tahu bisnis itu tentang apa. Jadi menurut kami karena kami udah rata-rata berhijab, jadi tahu dong hijabnya itu bahannya seperti apa, model yang lagi tren sekarang seperti apa. Jadi menurut kami gitu. Terus kenapa hijab? Karena bisnis hijab ini menurut aku sendiri itu karena bisnisnya continue. Maksudnya adalah bisnisnya ini berjalan terus, nggak ada musiman, nggak musiman Iya. gitu. Jadi ya kami juga berharap bisnis ini nantinya bisa continue terus. Kalau Kori sama satu pendapat atau gimana? Iya, sama seperti Rehan, karena memang dari anggota kami, kita ini punya 6 anggota untuk mendirikan Amika Shop. Dari 6 anggota hanya satu yang nggak pakai hijab. Jadi seiringnya ini Iringnya sharing-sharing waktu. sih. Oh, bukan Kita seiringnya waktu. bukan, kita sharing-sharing gimana apa yang bakal kita angkat dalam bisnis kita, ya lebih dominan ke hijab itu. Itu sejak kapan sih berdirinya Amika Shop. Amika Shop? Oke. Sebenarnya nih ya, kita udah mau ngerintis usaha ini udah cukup lama ya kan Ray, udah kurang lebih setahun deh. Kita memikirkan panjangnya untuk udah setahun. iya, udah memikirkan gimana sih mau sukses gitu. Nah, jadi kita memikirkan itu udah kurang lebih setahun, tapi baru terlaksanakan bulan Oktober tanggal Baru 10. satu bulan. Iya, Baru satu bulan satu jalan. Itu rencana untuk kedepannya teman-teman bakal buka cabang nggak? Kalau buka cabang pastilah ya kan. Pasti ya. Setiap usaha kan mau maju terus. Amin. Iya, doain aja nih ya, Iya. Sa. Nah, dari segi jilbab yang Reza lihat, di sini kan banyak variasi. Teman-teman hafal nggak? Apa aja ukurannya, apa aja bagian-bagiannya, sedangkan teman-teman yang lagi nonton, Sobat S, panggilan kita Sobat S. Oh, Sobat S. Iya, Sobat S. Siapa tahu kan Oke. teman-teman pasti penasaran gimana sih bagian baju, celana, sama jilbab itu kan harus satu warna ataupun satu apa? Mix and match. Itu namanya. Gimana sih caranya atau ukurannya? Kalau menurut ukuran sendiri sih seperti jilbab pada umumnya ya, ada yang segi 4, ada yang pasmina. Pasmina itu ada bahannya, ada yang curity baby doll, Benar ada yang sekali. kalau di tempat kami ada Crinkle. juga, dia kayak lebih ke Arabian gitu sih. Itu tergantung gimana orang itu minat menggunakannya, nyamannya dia di mana, bahan yang mau dia pakai gimana, itu tergantung yang pembelinya sih. Iya, karena umumnya ukuran jilbab kita sama seperti yang orang jual di Iya. pasaran ya kan Ray, gitu. Itu pengelolaan dalam marketingnya gimana dari teman-teman? Ataukah jual dari via WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya? Soalnya marketing sekarang kan udah luas. Atau bakal ada keinginan untuk jual di Tokopedia? Atau Oke. Bukalapak? Mempunyai keinginan untuk buka di Shopee, bukan di Iya. Tokopedia. Rencana ini ya belum terlaksanakan. Tapi untuk sementara waktu kita baru jualnya di online shop Instagram. Oh, baru di Instagram. Iya, gitu. Tapi juga pernah sih kita jual di WhatsApp Iya. pribadi sih, WhatsApp pribadi. Pastinya teman ke teman. Iya, Teman-teman. Itu untuk ngambil barangnya di mana? Oh, ngambil barangnya itu tentunya di luar provinsi daerah, Bengkulu ya gitu. Di daerah Jawa berarti. Iya, Iya. sumbernya beda-beda sih. Beda-beda Mungkin kalau sih. kayak baju atau yang lainnya ada dari brand lokal juga, anak Bengkulu juga yang punya, Iya. tapi dia store-nya untuk pengambilannya di sini. Terus kalau misalnya kayak hijab itu ngambilnya rata-rata di luar sih. Nah, tapi dari brand itu kan kita ada yang ngambil dari luar, tapi ada beberapa jenis jilbab yang kita emang jahit sendiri sih, produksi emang dari Amika Shop. Amika Shop. Berarti ya ada salah satu tempat untuk pengelolaannya sendiri. Iya. Nah, itu kan tadi yang pertanyaan yang agak rancu, ada berenam untuk mengembangkan usaha. Sedangkan yang Reza tahu dari teman-teman yang lain, usaha itu biasanya berdiri dikarenakan support orang tua, Iya. terus juga karena kemauan sendiri. Iya. Sedangkan teman-teman berenam itu gimana sih? Oke, dari siapa nih? Sorry. Bebas. Oke, sebelumnya kita berenam itu emang awalnya belum memikirkan mau bangun bisnis. Nah, tapi karena
seiringnya berjalannya waktu. Nah, waktu itu kita sempat ngumpul. Memang tempat berdirinya Amika ini adalah tempat yang paling sering kita kunjungi gitu, Wih, Zah. tempat sering main berarti. Tempat yang Iya. sering kita main sambil duduk-duduk, sambil tidur-tidur, sambil memikirkan. Masa depan. Iya, sambil Apa karena sih yang bakal kita lakukan Iya, sih Iya, iya, karena iya. emang habis kuliah ngumpul di tempat Amika. Habis kuliah pasti ngumpul di tempat Amika, walaupun nggak ngumpul semuanya. Tapi setelah dipikir-pikir, dibanding tidur, dibanding duduk-duduk nggak jelas gitu, Uang lebih nggak masuk. iya gitu. Lebih baik kita bangun usaha Gila, gitu. anak keren banget. Iya. Anak muda yang keren banget. Pokoknya gimana caranya kita ngumpul tapi nggak ngabisin waktu gitu loh. Iya gitu. Jadi- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Wih, jadi di tempat base camp teman-teman, kemudian teman-teman rilis sebuah usaha dapat menghasilkan uang. Iya. Nah, menarik nih. Pasti teman-teman dapat penghasilan. Gimana sih untuk pembagian hasilnya sedangkan berenam? Oke, untuk pembagian hasilnya kayaknya kita belum Memikirkan itu sih. Oh. Karena kalau untuk sekarang kan kita masih merintis tuh. Nah, barang-barang yang ada di toko kan juga belum begitu banyak. Jadi, uang yang ada itu masih dikelola untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan. Kayak misalnya apa yang kurang dari toko ini, apa yang mau kita tambahin, masih kayak gitu-gitu sih Iya, uangnya. lebih untuk menambahkan produk gitu, produk-produk yang ada di toko kita. Nah, tadi kan teman-teman udah memikirkan hal untuk memulai usaha. Sedangkan sekarang udah berjalan di fase kedua usahanya. Yang ketiga, itu pasti ada pasang surut. Yang Iya. ingin saya tanyakan, gimana sih tentang pasang surut dalam berusaha? Apalagi sekarang kita kan dampaknya ke COVID-19. Otomatis semuanya serba ya drastis perekonomian. Itu gimana sih dari pandangan teman-teman sebagai generasi muda untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia? Dari siapa dulu? Kalau menurut aku sendiri sih, gimana caranya kita meningkatkan perekonomian Indonesia itu dari ya yang muda-muda. Karena kan yang tua-tua masanya udah habis, maksudnya kayak nggak mungkin mereka bakalan ada di atas terus. Nah, yang muda itu gimana caranya kita buat muncul ke atas? Gimana sih cara kita untuk nerusin perekonomian Indonesia ini? Gimana caranya biar kita lebih maju? Nah, itu tuh ada di mindset diri kita sendiri. Gimana cara kita untuk mindset kita mau maju dengan cara gimana, kita mau memulai dengan gimana juga gitu loh. Terus gimana cara kita ngejalaninnya, kita juga harus konsisten akan itu biar Iya. bisa capai tujuan. Benar. Kembali lagi ke niat kita, Zah. Iya. Kita mempunyai niat untuk membangun usaha. Jadi bagaimanapun ya kita harus kembali ke niat kita gitu. Mau ya gitu deh. Kalau kata orang tuh ada niat ada jalan. Iya, Iya. niat ada jalan. Sekarang udah ada niat, udah ada Udah ada jalan. jalannya. Nah, itu kan ada marketingnya udah, terus penghasilannya udah. Untuk pengelolaan dari teman-teman sendiri itu gimana? Ataukah dari berenam itu sumbangan, terus jadikan sebuah modal untuk dikelola lagi? Atau setiap minggunya ada kas atau gimana? Siapa tahu kan teman-teman yang punya sahabat juga bisa buka usaha. Ini adalah salah satu contoh teman tapi sukses. Bener nggak? Benar, Amin. benar sekali. Ya sebelumnya itu tentunya kita pasti mau bangun usaha itu pasti tentunya ada modal. Benar. Ya untuk mendapati modal itu tentunya kita sumbangan dari Iya. berenam itu kita tentunya sumbangan gitu. Bukan nggak ada kas kita nggak ada. Gitu. Itu modal untuk pertama kali, ingat nggak teman-teman? Berapa, terus sampai bisa sebesar ini gimana tuh? Bisa nggak diceritain sedikit? Siapa tahu kan dari teman-teman yang nonton dan yang pastinya bakal mengikutin apa yang ada positif di dalam video ini bakal dilaksanakan. Oke. Dari siapa dulu? Dari Kori aja Iya. deh. Kori. Dari Kori kayaknya modal kurang ingat ya, tapi kurang lebih 500.000 modal Wow. pertama Iya. per orang gitu. 500.000 udah Per segede orang. ini. Iya. Wih. Makanya kita memang ngerintis memang dari nol sampai ke latar-latarnya semuanya memang dari modal-modal kita, real modal kita gitu. Maksudnya dari desain tempat, terus gimana cara kita ngelola lokasinya, ngubahnya, itu tuh emang dari kita sendiri sih, emang dari berenam itu. Iya, emang dari Keren berenam. banget. Ini adalah salah satu contoh pertemanan yang bisa dikatakan sebuah kesuksesan awal sih awal. Iya. Semoga kedepannya Doain bakal aja. sukses. Amin. Amin. Nah di sini yang saya lihat itu ada baju-baju juga, parfum. Itu modalnya sama atau pembuatannya sama atau gimana? Tentunya kalau pembuatan antara baju sama jilbab berbeda. Ya gitu. Kalau dari tapi kalau
baju itu juga ada modal kita gitu. Tapi ada juga kita mempunyai brand lokal tersendiri dari Cipa gitu. Cipa Ya berarti ini yang kayak gini tuh. Ini Jangan dari lupa Cipa. dibeli ya guys. Cipa nih nitip atau gimana? Bagi untung berdua atau gimana? Oke, sebelumnya Cipa itu dia kuliah menempuh pendidikan di luar. Jadi mungkin untuk Cipa tuh nama orang atau nama brand? nama brand. Oh, nama Ya, brand. nama Brandnya brandnya. Cipaware, Iya. tapi yang punya Cipa gitu. Oh, Iya, gitu. dari nama jadikan brand. Iya. Terus lanjut. Keren nggak? Keren banget. Oke. Nah, Cipa itu kuliahnya di luar. Jadi dia emang susah kalau ingin membagikan waktu kuliah di luar, sedangkan produknya adanya di Provinsi Bengkulu. Jadi makanya dia meletakkan brand lokalnya di sini. Nitip Di kayak gitu. ya Ya, di nitip Amika sih. Shop. Keren banget. Nah, itu ada juga parfum. Parfum itu kenapa sih terinspirasi dari sebuah parfum, sedangkan teman-teman itu udah fokus di dua bidang. Di dua bidang tuh maksudnya di dua bidang usaha, ada jilbab, ada baju. Apakah nggak terlalu rame dalam usahanya atau emang masuk di dalam itu? Bisa nggak teman-teman kasih kreatif teman-teman dalam menceritakan lah sedikit asal usul? Karena menurut kami sih ya, kalau misalnya kita mau buka usaha itu kan nggak mungkin kita buka usaha yang monoton aja. Maksudnya kayak baju aja semuanya. Pasti gimana caranya kita bikin usaha kita itu berkembang. Cara menurut kami sih, cara untuk bikin usaha kita berkembang itu adalah kita jual juga hal-hal yang berhubungan sama apa titik yang kita jual itu. Kayak misalnya baju pasti berhubungan dong sama parfum. Nah, Pokoknya kita buka usaha itu jangan hanya berfokus Fokus pada ke satu, satu. ya Iya. gitu. Memang tujuan kita bukan hanya jual hijab, Hijab. tapi yang lebih mengangkatnya ke hijab. Hijab, gitu. ya. berarti hijab itu yang diutamakan. Iya, lebih Fokusnya diutamakan. ke hijab. Iya, benar banget. Nah, teman-teman kan masih kuliah, terus di fase kuliah udah memiliki usaha. Pengaturan waktu. Biasanya teman-teman itu pasti banyak banget yang kurang bisa untuk mengatur Iya, waktunya. kegiatan Gimana? juga Iya, banyak, soalnya ya kan kan? banyak yang aktivis, ada juga mahasiswa kupu-kupu. Iya. Terus kita sebagai mahasiswa itu kayak nggak ada titik terangnya. Iya. Iya, benar sekali. Kalau dari teman-teman kan udah banyak banget pengalamannya. Itu gimana sih tipsnya? Terus gimana caranya? Siapa tahu kan yang lagi nonton sekarang bakal mengikuti tips dari teman-teman. Dari siapa dulu? Dari Rehan. Rehan, Kori? Bingung. Bingung. Kodi juga. Kori dulu. Oke, kembali lagi ke Diri sendiri. diri sendiri. Diri sendiri tadi bilang kalau bisnis itu jangan dijadikan paksaan, tapi dijadikan sebuah hobi. Ya, karena memang dari awal hobi berbisnis gitu. Nah, jadi untuk memanajemen waktunya, makanya kita itu mendirikan itu berenam, karena 1 minggu itu ada 7 hari, dan sedangkan Amika itu tutup di hari Minggu, jadi pas dong berenam 6 gitu. hari. Nah, jadi kita itu untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita membagikan jadwalnya. Jadi kayak Rehan kemarin jadwalnya hari Senin, terus ada Windy hari Selasa, Rabu ada Kori, Kamis ada Nesa ya nggak salah. Nesa, Jumat ada Tasya, sama yang Sabtu ada Bibi gitu. Jadi kita memanfaatkan waktu. Nah, kenapa kita mengambil hari-hari itu bukan saya yang membagi, tapi mereka sendiri yang mau, karena memang jadwal mereka di hari yang itu memang kosong gitu. Bentar. Berarti sebelum teman-teman ngisi di dalam SKS tahu kan sebagai Tahu, mahasiswa? SKS. SKS di dalam SKS itu udah rapat ataupun udah sharing terlebih dahulu untuk mengisi SKS-nya. Jadi di situ bisa diterapkan jadwal hari-harinya atau gimana? Atau kebetulan Sebenarnya toko kita belum buka. Belum buka. Ya, Waktu belum kita buka. ngisi Iya. SKS. Jadi setelah ngisi SKS itu adalah hari-hari yang dimana menurut kita nggak terlalu sibuk. Iya. Kayak aku sendiri kan bisanya hari Senin karena toko Handi tutup pada hari Senin. Iya. Karena dia juga punya toko iya, sendiri. apa nama Instagramnya? Handi. Jangan lupa follow ya guys, Iya, Handi. Kalian boleh nongki-nongki di sana. Iya, di mana lokasinya? Di Unip. Ya di Iya. Unit, deket banget kok dari Amika Shop. Iya. Iya. Brand salah satu kopi shop. Lanjut. Nah jadi hari Senin aku kosong kan, jadi harus ya udah aku yang jaga hari Senin. Iya. Terus hari Selasa mungkin kayak Kori dia ada kesibukan lain, misalnya kayak kuliahnya di hari Senin dosennya killer, jadi nggak bisa ditinggal atau gimana. Tapi kadang kami sering juga sih kuliah di toko ngerjain tugas gitu-gitu. Pokoknya kita itu nggak boleh maksa hal yang nggak bisa Iya. gitu. Nah, tadi kan udah ada tips
untuk pengelolaan cara mengatur waktu. Sekarang teman-teman itu pernah nggak sih ngerasakan pasang surut ketika teman-teman berusaha? Dalam artian gini, teman-teman tuh berenam, otomatis ada pro, ada kontra, ada sifat egois, ada sifat penyabar. Itu gimana dari tanggapan teman-teman sendiri dalam berusaha? Oke, mulai dari saya dulu ya. Nah, jadi bisnis itu pasti setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Ya, benar. Ada di antara kita berenam itu pasti ada yang sifat egois, yang mempunyai toleransi waktu, maksudnya itu ngaret gitu kan, pokoknya lengkap gitu. Nah, tapi dari sifat-sifat itu tuh kita juga udah tahu, karena kita bukan waktu kuliah kita kenal, tapi memang udah lama, udah lama kenal kan, jadi kita juga udah tahu sifat-sifat mereka. Nah, maka dari itu kita untuk itu tuh gimana Kan kita beda-beda nih sifatnya, Ya, kan ada benar. 6 orang. Tapi karena kita udah kenalnya udah lama, jadi bukan mungkin kalau misalnya kita kenal baru 1 bulan atau waktu berdirinya toko ini mungkin bakalan hancur ya. Pecah, Kak? ya, benar banget. Soalnya Tapi- banyak banget yang kayak gitu kan. Iya, karena itu nggak tahu sifat satu sama lain. Tapi karena kita udah tahu sifat sama lain, misalnya kayak Kori udah tahu kekurangan kami gimana, terus kami juga udah tahu kurangnya Kori gimana. Nah, itu ya caranya gimana saling ngelengkapin, terus nurunin ego masing-masing aja sih sebenarnya. Di balik kekurangan itu kita saling menutupi. Berarti teman-teman udah lama berteman, kemudian berusaha untuk usaha tersebut dan memahami karakternya kayak gitu. Nah, ini yang terakhir nih, tips buat teman-teman yang pengen buka usaha hijab. Bisa dong teman-teman kasih tipsnya. Dari siapa dulu? Dari Kori. Oke, dari Kori. Menurut Kori, tips buat teman-teman, yang pertama tentunya harus ada niat. Karena Ada niat, ada jalan. Iya, benar sekali. Dan tentunya jangan pernah ngerasa takut. Karena kenapa? Karena rasa takut itu pasti selalu menghantui kita. Nah, maka dari itu hilangilah rasa takutnya. Takut bangkrut atau itu Iya. namanya juga usaha ya Iya, kan? benar. Namanya usaha pasti ada pasang Surut. surut gitu. Dah, itu aja sih tips Itu dari dari saya. Kori. Kalau dari Rehan? Bener sih yang dibilangin sama Kori, mungkin ini emang udah mantra yang ekstrim banget Iya. ya. Jangan pernah takut buat mencoba. Terus yang pertama juga yang poin dari Kori adalah yang pertama niatnya. Karena emang kalau kita mau mulai usaha itu pasti kita bakalan mikir yang jelek-jeleknya kan, Iya, pasti benar. gimana jalaninya, pasti ini susah banget. Pokoknya semua yang jelek-jeleknya. Menurut kami sih, gimana itu kita mindsetnya di awal. Misalnya nih, di awal kita udah berpikir, karena kan sesuatu itu bakalan terjadi dari pola pikir kita. Kalau misal dari awal kita udah mikir, wah ini bakalan gagal, ini bakalan susah ngejalaninnya, ini bakalan bangkrut, mungkin kedepannya kita juga bakalan ngehadapin itu, dan kita nggak tahu gimana cara mengatasinya. Tapi kalau dari awalnya kita udah bagus, kita ada niat, terus kita ikhlas ngejalaninnya, pasti apapun itu bakalan bisa kita lewatin. Ibaratnya gini deh, misalnya kita di atas jurang tuh. Kalau di atas jurang kan kita nggak bakal ngeliat tuh di bawahnya ada apa, karena kita gelap kan ngelihatnya. Gitu juga saat kita memulai usaha, pas kita udah terjun, baru kita bakalan tahu di situ kita mati atau berkembang. Nah, jadi poin yang sangat menarik dari teman-teman sharing sekarang adalah gimana sahabat itu bisa jadi tempat ladangnya usaha. Iya, Dan benar, juga yang pasti ada niat, ada Iya, jalan. benar sekali. Terima kasih banyak udah mampir di channel Yureza S dan semoga apa nama tempatnya tadi? Amika Shop. Amika Shop. Semoga Amika Shopnya berkembang dan Amin. followers bertambah dan yang pastinya bakal banyak banget giveaway kalau teman-teman Sobat S follow Instagram di Amika Shop, jangan lupa ya guys. ya dan jangan lupa juga follow teman-teman siapa aja nama 6 orang jadi pengusaha nih. Siapa? Kori Dwi Mardalena, Kemudian Raihan Dwi Adinda, Tasya Dwi Permata Putri, Windy Francisca, Nesa Putri Mayanda. dan Eris Febiola. ya, terima lupa kasih. follow. Jangan lupa follow. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Share video ini dan komen sebanyak mungkin gimana tips-tips lainnya dari teman-teman. Siapa tahu kan kita bakal sharing di part kedua. Iya. Mungkin itu aja video kita. Saya pamit. Kori pamit. Raihan pamit. Bye bye, sampai jumpa. Bye guys.